Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobatku semua dimanapun sobat-sobat berada. Jumpa lagi sob dengan channel ya di Eti. Baik, kali ini kita masih membahas tentang ikan hias. Ya, sobat-sobat semua. Ini masih juga nih, ini di belakang saya nih ada ikan diskus satu biji. Kemudian sini eh, ikan komet. Ya, sobat-sobat semua. Ini saya menanggapi ya, ada sobat yang di kolom komentar bertanya itu ya, kok airnya itu masih butek terus gitu. Nah, ya ini sih pertanyaan yang klasik dan berulang begitu ya. Ya, jadi sobat eh, sobat semua, ini memang masalah klasik juga sih ya, yang masalah kebeningan kejadian air. Karena memang dalam pemeliharaan ikan di akuarium itu tentu kita akan memerlukan air yang jernih, air yang bening dengan maksud dan tujuannya ya seperti ini gitu ya, enak kita pandang gitu ya. Tapi kok masih juga ada beberapa teman kita, sobat kita yang masih belum bisa menjernihkan airnya gitu ya. Sudah diusahakan tapi masih juga belum jernih gitu. Nah, biasanya kegagalan-kegagalan itu ya tentu kita harus mengulangnya kembali ya. Apa masalahnya ya? Yang pertama sobat, yang seperti juga saya beri keterangan yang berulang juga, bahwa air jernih itu tentu disebabkan oleh bakteri pengurai atau bakteri baik yang ada di dalam akuarium dan filter ini ya. Nah, makanya kita harus mengusahakan agar dia ada di dalam akuarium dan filter ini begitu. Dan salah satunya sekarang yang lebih mempermudah kita untuk cepatnya bakteri pengurai atau bakteri baik ini ada di dalam akuarium kita, yaitu dengan bantuan bakteri starter ya. Jadi bisa secara lebih cepat gitu. Kalau kita bilang sekarang secara instan gitu ya. Waktu yang 2 minggu bisa terpotong dengan hanya beberapa hari saja gitu ya. Nah, kalau kita pakai bakteri starter, salah satunya seperti yang sering saya gunakan ini ya. Nah, ini dengan E4 ini ya. Nah, ini namanya bakteri starter ya, sobat. Dan dengan adanya bakteri starter tentu akan membantu penjernihan air dengan munculnya bakteri yang akan ada di dalam akuarium maupun di filter, sehingga tentu akan lebih mempercepat proses pembeningan atau penjernihan air itu sendiri. Kalau kita secara alami tidak memakai bakteri starter, tentu kita butuh waktu 2 mingguan ya untuk menjernihkan air gitu. Tapi kalau kita secara instan tadi memakai bakteri starter yang cair tadi maupun yang bubuk gitu ya, aqua sehat apa namanya ya, ya itu bisa mempercepat proses pembeningan atau penjernihan air. Terpotong dia waktunya dari yang 2 minggu bisa hanya beberapa hari saja sobat semua ya. Dan itu memang perlu kita wadahi ya, yaitu dengan adanya media filter ya yang kita siapkan untuk bakteri pengurai tadi, yaitu media biologis ya. Nah, di dalam filter ini ya, media biologis itu bisa ring keramik, bisa biobol, laparok gitu ya. Banyak macam lah ya. Nah, supaya dia bisa bertempat tinggal di filter maupun di akuarium ini gitu ya. Dan kemudian juga kita kadang-kadang biasa menemukan kegagalan walaupun kita masukkan bakteri starter ke dalam akuarium kita, tapi kadang-kadang juga kita bisa gagal gitu, bisa tidak jernih. Nah, itu hal yang biasa dan hal yang normal saja sobat ya. Makanya hal seperti itu harus kita ulangi ritualnya tadi. Oh, kita kuras lagi airnya 50-70% kita tambahkan air baru, kita masukkan lagi tadi bakteri starternya, masukkan lagi tadi ya yang bakteri starter yang cair maupun yang bubuk tadi ya. Dan biasanya setelah yang kedua kali itu berhasil jernihnya sobat ya. Dan sepengalaman saya hanya sampai itu ya. Nah, jadi hanya 2 kali ya bisa jernih.
Tapi kalau misalnya berulang-berulang, oh, sudah 3, 4, 5 kali ini nggak pernah jernih-jernih juga. Nah itu saya juga nggak tahu itu kesalahannya di mana. Ya, ya, yang penting kita siapkan saja media biologisnya untuk bakteri pengurai atau bakteri baik itu ada di dalam akuarium kita. Itu saja. Ya. Dan kemudian kita masukkanlah tadi bakteri starternya. Dan kita tunggu sekian hari, biasanya sih 3 hari ya, mulai nampaklah jernih gitu ya. Nah, boleh bisa dibantu dengan penjernih air yang terbuat dari bahan kimia boleh ya, tapi semuanya sesuai dengan takaran ya. Kita kolaborasikan boleh ya antara bakteri starter dengan penjernih air gitu juga boleh ya. Nah, jadi itu ya sobat-sobat semua ya. Jadi ya kuncinya itu tadi, kita harus mengadakan bakteri pengurai atau bakteri baik di dalam akuarium kita. Bagaimana caranya? Secara alami boleh, dan secara instan tadi ya, dengan bantuan bakteri starter juga boleh gitu ya. Baik sobat-sobat semua, mohon maaf bila ada kata-kata saya yang salah. Saya akhiri wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.